Assalamualaikum, selamat datang di YouTube channel Keluarga Uma. Hai teman-teman semua, gimana kabarnya? Saya teringat sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh seorang terapis sekaligus herbalis saat konsultasi ikhtiar bekam dan sengat lebah. Umi saya memanggilnya. Beliau orang Mesir asli yang didatangkan untuk bertanggung jawab di pengobatan tibun nabawi di rumah sakit ibu anak di kota saya. Beliau banyak memberikan motivasi kepada kami di kala konsultasi. Di kala itu, beliau menceritakan sebuah kisah yang populer di bangsa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Kisah, pada suatu hari datanglah seorang wanita kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya Musa, sesungguhnya aku telah menikah dalam waktu tertentu. Usiaku pun sudah tidak muda. Aku belum pernah melahirkan dan aku mandul. Berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar aku dapat rezeki anak. Dan Musa adalah hamba yang dapat berkata-kata pada Allah Azza wa Jalla. Mendengar permintaan wanita itu, maka Musa pun berdoa agar Allah memberi ibu tadi seorang anak. Allah pun berfirman, sesungguhnya aku telah mentakdirkan ibu tadi dalam keadaan mandul. Maka Musa pun kembali mengabarkan hal ini pada ibu tadi, bahwa Allah telah menakdirkannya sebagai wanita yang mandul. Mendengar hal itu, wanita itu pun pulang. Ia pun kembali di lain waktu. Ya Musa, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar aku mendapatkan rezeki anak. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun merasa takjub. Lalu Nabi Musa pun kembali berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rob, sesungguhnya wanita itu telah datang lagi kepadaku. Ia mengharapkan keturunan. Maka Allah berfirman, wahai Musa, aku telah menakdirkan ia sebagai wanita yang mandul. Maka mendengar hal itu, Nabi Musa pun kembali dan mengabarkan kepada wanita tadi. Mendengar kabar yang disampaikan oleh Nabi Musa, wanita itu pun pulang dan merasa sedih. Selang 1 tahun lamanya, Allah dengan iradatnya menakdirkan Nabi Musa untuk bertemu kembali dengan wanita itu. Nabi Musa mendapati wanita itu dalam keadaan menggendong seorang anak. Fa'ajaba Musa. Nabi Musa pun terkejut dan berkata, wahai hamba Allah, siapakah anak ini? Lalu wanita itu pun menjawab, ini adalah anakku. Dalam hati Nabi Musa pun berkata, bagaimana bisa? Bukankah ia ditakdirkan mandul? Dalam keadaan bingung, lalu Nabi Musa pun bertanya, apa yang terjadi? Maka wanita itu pun menceritakan, wahai Musa, wahai Nabi Allah, setiap aku telah mendapat kabar darimu, maka aku akan pulang. Lalu aku berdoa kepadanya, sungguh dia adalah zat yang maha penyayang. Maka aku berdoa, wahai zat yang maha penyayang, karuniakanlah padaku seorang anak. Maka Allah pun memberikan anak padaku. Mendengar hal itu, Nabi Musa pun pergi. Lalu Nabi Musa kembali berdoa pada Allah. Wahai Rabb Azza wa Jalla, aku berdoa padamu dan engkau menakdirkan wanita itu dalam keadaan mandul. Hari ini aku telah menemuinya dalam keadaan mempunyai seorang anak. Bagaimana bisa? Mendengar pertanyaan Nabi Musa, Allah pun berfirman, ya Musa, setiap kali aku menakdirkan ia mandul, ia berdoa padaku, ya Rahim. Aku takdirkan mandul, dia berdoa, ya Rahim. Maka sungguh rahmatku telah mendahului takdirku. Teman-teman, kadang manusia itu mesti sakit dulu untuk tahu manisnya sehat. Mesti terluka dulu biar tahu rasanya cinta. Mesti menunggu untuk menambah rasa syukur. Dan semua itu Allah berikan karena Allah sayang pada kita hambanya. Barangkali supaya lebih kenceng nangisnya ke Allah. Lebih pasrah kepada Allah. Lebih bergantung kepada Allah. Allahu Rahim. Allahu Rahim. Tidak dibolehkan bagi kita, semisal perkataan si miskin, sudah tidak ada lagi rezeki bagi kita. Atau bagi seorang pasien yang mengatakan, sudah tidak ada kesembuhan bagi kita. Teman-teman, jangan berputus asa karena rahmat Allah begitu luas. Dalam surat Fatir ayat 2, Allah berfirman,
Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya. Dan apa saja yang ditahannya, maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya. Dan Dialah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Terima kasih sudah menonton videonya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya ya. Wassalamualaikum.